Di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan. Bunyi tulisannya itu begini. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Bahasa Jermannya gegoh gawah. Kalimat kedua kan peringatan ini, Pak. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, nah kena kita, Pak. Ustadz, kiai, profesor, doktor, cendekiawan, ilmuwan, semua orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Gegoh gawah. Wah, ya jangan cuma ngomongin pejabat, Pak. Kalau ngomongin kedua nih, ngomong ke sini nih. Jadi ini nggak ada nyindir-nyindiran, nggak ada nih, nggak ada nyindir-nyindiran. Untung nggak ada pejabat di sini ya. Pejabatnya cuma kepala lingkungan ya, Pak. Nggak ada nyindir-nyindiran ini. Kemudian yang ketiga, wa kullu ghaniyyin. Saya ulangi, wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat untuk orang miskin, maka dia dengan Qarun sama saja. Gegoh gawah. Tiga nih kan. Yang keempat, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal kalbu sawa. Semua orang fakir, orang miskin yang nggak sabar sama miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Waduh, nggak enak bener ini, Pak. Nggak enak bener ini. Tapi jangan nunjuk orangnya, Pak. Ada orang miskin nggak sholat, anjing kamu ya. Jangan nggak, Pak, dibacoknya kita, jangan macam-macam. Ini kan bahasanya memang kasar, peringatan buat kita. Anjing itu bahasa halusnya apa sih, Pak? Asu ya, Pak ya. Kata orang Jawa, kiri. Ada yang lebih halus lagi, segawon ya, Pak, segawon ya. Nah, ini ajalah yang kita kaji malam ini. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi saya ulas dikit-dikit dulu. Satu kalimatnya, Bapak Ibu. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka dia sama Fir'aun sama saja. Sarwa keneh sami mawan podoai sama saja semegikina gegoh gawah tadi. Fir'aun itu. Kalau nggak adil Fir'aun. Apalagi tadi orang menggunakan kekuasaan untuk mengatur hukum. Hukum itu panglima. Siapapun penguasa, Pak, dia bisa mengintervensi hukum kalau dia mau, karena penguasa. Tapi penguasa yang benar, walaupun dia sanggup mengintervensi hukum, dia tidak akan mencampuri urusan hukum demi menjaga martabat hukum. Sedemikian rupa. Tetapi mengapa kemudian orang mengintervensi hukum? Maka dia sudah mulai nyerempet karakter Fir'aun, merasa berkuasa di atas segalanya. Soalnya begini, Bu, Indonesia ini banyak orang pinter, tapi nggak benar. Presiden Prabowo pidato, Indonesia ini kaya raya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Lah, Pak Prabowo aja tanya, apalagi saya nanya juga saya, Pak. Indonesia ini kaya raya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Saking kayanya apa? Lagu zaman dulu itu, Pak. Bukan lautan, hanya kolam susu, jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui.
ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pak, tongkat kayu sama batu jadi tanaman, Pak. Ikan mah ngedeket dewe, iya kan? Saking kayanya negeri kita ini, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah sandang, murah pangan. Tapi mengapa rakyatnya miskin? Ya tadi ada orang yang memegang kekuasaan tapi tidak amanah, malah ngerusak, Bapak Ibu. APBN kita itu, Pak, 80% Bapak Ibu. Ini saya jadi ekonom nih kayaknya. Kayak jadi ahli fiskal aja sayanya, Pak. APBN kita itu, Pak, 80% lebih dari pajak. Dari pajak, Pak. Alangkah besarnya pahala rakyat Indonesia ini ngebangun negara. 80% APBN kita dari pajak. Makanya benar kalau ada yang bikin tagline, di mana bumi dipajak, ya di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Benar itu, Pak. Semua pajak sekarang ini. PPh naik, PPN naik, kan begitu? Ya masih mending kalau pajaknya buat rakyat. Idatuhidal fai'u dualan, pajak kita bayar, mereka kumpulkan, malah pajak mereka gunakan untuk memperkaya diri. Ini kejadian kita ini, Bapak Ibu. Nah, 20% nggak nyampe nya PNBP. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak dari tambang, dari apa-apa itu. Dan betapa kagetnya saya ketika membaca PNBP kita itu 85% dari sektor batu bara. Makanya Bu, kalau pas Babaranjang lewat kereta itu, jangan disumpahin walaupun macet. Wih, ini yang banyak nyumbang PNBP ini. Lah sektor yang lain, emas malah rugi, PLN rugi, Pertamina rugi, Garuda rugi. Ada apa dengan negeri kita ini, Bapak Ibu? Jadi kita bingung, karena ngapa? Keserakahan, korupsi merajalela. Banyak orang pintar nggak bener. Kalau orang goblok nggak bener, paling banter maling kotak amal masjid. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Tapi kalau orang pintar nggak bener, Pak, ya negara yang dirusak. Kalau kata Gus Dur itu begini, ada 4 macam bangsa di dunia ini, Pak. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia, ngomongnya dikit, kerjaannya dikit. Negara miskin soalnya, Pak. Lapar, banyak ngomong, lemes malah. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Jepang, Korea. Ngomong dikit, irit, Pak. Nggak pernah ngegosip, tapi kerjaannya banyak. Maju mereka. 3, ada bangsa yang banyak bicara, banyak juga bekerja. Cina, Amerika Serikat. Wih, namanya Donald Trump itu, Pak. Donald Bebek Trump tuh ngomong aja gitu. Sampai sebel katanya kan. Tapi kerjaan mereka banyak, makanya mereka maju. Cina juga begitu. Mulutnya banyak, rakyatnya banyak, ngomongnya banyak, tapi kerjaannya banyak. Di Cina itu, bikin flyover semalam selesai. Di Bandar Lampung setahun selesai, nggak apa-apa. Masih ada flyover gitu, Pak. Daripada nggak ada sama sekali. Di Cina itu, Pak, bikin jembatan semalam selesai. Kita macet berminggu-minggu di bypass ini, Pak. Cuman jarang bolong doang. Kapan selesainya itu? Ke Amerika, Cina. Yang nomor 4, Bu, ada bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia, Pak. Bangsa yang banyak bicara sedikit bekerja itu India, Bangladesh, Pakistan. Makanya orang India itu kalau ngomong enggak, ngangguk-ngangguk. Kalau ngomong iya, geleng-geleng dia, Pak. Film India adalah film paling lelet sedunia internasional. Makanya orang yang suka nonton film India ikut lelet juga cara berpikirnya itu. Nah, Gus Dur ditanya, Indonesia masuk kelompok yang mana, Gus? 1, 2, 3, atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Ada yang baru. Apa itu, Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan itu beda. Inilah Indonesia Raya tercinta, Pak.
Makanya ada tender nih, tender ngecat kantor gubernur, Pak. Jadi ada 3 perusahaan yang mengajukan, 1 perusahaan Amerika, yang kedua perusahaan Cina, yang ketiga perusahaan Indonesia. Orang Amerika maju, kata orang Amerika, kami 3 miliar ngajuin tender. Bagaimana simulasi hitungannya? 1 miliar untuk beli cat, 2 miliar untuk pengerjaan, baik upah pekerja karena standarnya mahal, dolar Amerika, dan keuntungan buat kami 3 miliar. Lantas kemudian yang Cina maju, kata orang Cina, kami cukup 2 miliar. Murah nih. Cina selalu murah. Kata Cina 2 miliar. Bagaimana simulasinya? 1 miliar modal beli cat, yang 1 miliar upah pekerja dan keuntungan buat kami. Kami nggak untung banyak-banyak, nggak apa-apa, kata Cina. Logikanya Amerika kalah sama Cina, Pak, karena tender Cina lebih murah. Maju pengusaha Indonesia. Kata pengusaha Indonesia, Pak, yang SMA aja nggak lulus nih, kata pengusaha Indonesia, kami 5 miliar. Bingung, Pak, 5 miliar, rangka mahalnya. Amerika aja 3 miliar, Cina aja 2 miliar, lah lo 5 miliar. Gimana hitungannya? Kami 5 miliar. Dari uang 5 miliar ini 1 miliar keuntungan buat kami, 2 miliar untuk Bapak, 2 miliar buat Bapak, Pak. Tinggal sisa 2 miliar kan? Jadi 1 miliar buat kami nih pemenang tender, 2 miliar buat Bapak, yang sisa 2 miliar mau kami kasihkan ke Cina, biar Cina yang ngerjain, Pak. Jadi yang menang tender Indo nih, Pak, Konoha yang menang tender itu, Pak. Yang menang tender Konoha, tapi yang ngerjain Cina juga ujung-ujungnya itu, Pak. Nah, itulah Indonesia kalau mau tahu Bapak Ibu. Itulah Indonesia, Pak. Itulah yang terjadi di negeri kita ini. Fakta yang mengemuka. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaikinya. Amin. 2 ya, 1 ya, 2 sekarang. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa iblisu sawa. Semua orang pinter, Bapak Ibu, yang nggak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Serem, Pak. Ini buat orang yang gelarnya kiai, gelarnya ustadz, gelarnya syekh, Pak, gelarnya profesor, doktor. Apa sih istilah orang di dunia akademis itu? Boleh salah, nggak boleh bohong. Itu integritas intelektual itu. Seorang ilmuwan tuh boleh salah, Pak, karena dia manusia, tapi nggak boleh bohong. Dokter itu boleh salah, karena dia bukan malaikat, tapi dia nggak boleh bohong. Dosen boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kiai, ustadz boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ini penting sekali. Makanya yang punya integritas keilmuan harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Jangan malah menggunakan kepintarannya untuk memanipulasi orang awam. Makanya ada cerita ini yang renyah-renyah aja, Pak, Bu. Kata cerita waktu di pondok, Pak, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali, Bapak Ibu? Woi, pernahlah. Saya ini ogan, Pak, di berak di Batanghari ogan, semende di pinggir Batanghari itulah. Orang Lampung juga begitu, Pak, dulu pinggir sungai semua. Orang Banten, apalagi orang Jaseng mah, di mana ada ledeng, di situ ada Bantennya, ada Jasengnya. Coba itu, satu-satunya kawasan, beberapa kawasan yang bebas buang air besar sembarangan itu Wai Halim, Sukarame, Raja Basa. Kalau ke Orosono, Pak, bedeh. WC mah ada, tapi septic tanknya yang nggak ada. WC mah bikin, Pak, langsung brojol ke kali dia. Jadi ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali disudul ikan, jeleduk, keceburlah dia dalam kali. Kesel si santri, ikannya dicari, dijaring, dapat segede paha, Pak. Zaman dulu kan ikan besar. Pantesan gua disudul sampai kecebur, kata si santri. Ternyata ikannya segede paha, untung nggak salah nyundul dia. Kalau salah kayak di berita-berita putus, Pak. Begitu dibawa pulang ke rumah, bingung si santri. Ini ikannya boleh nggak kalau dimakan?
Akhirnya dibawa ke rumah Ustadz, guru ngaji dia. Ustadz, saya pengen tanya. Apaan? Saya tadi berak di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap, cuman saya ini bingung. Ikan ini halal apa haram kalau dimakan? Kata Ustadznya, kita buka kitab kuning, Arab gundul, Pak. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata si Ustadz, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya, kok kayaknya kenal kalimat itu ya. Fahuwa haramun jiddan. Kalau ada seseorang yang kesundul iwa, maka iwaknya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono toh Pak Ustadz, kata dia. Ya udahlah, mumpung ikan gabusnya ini masih hidup, kata dia. Kita pulangin lagi ke sungai. Sayang kalau jadi bangke. Kata Ustadznya, nanti dulu. Baca kitabnya masih terusin. Wa in ustadzun setugelun. Waduh Pak. Setugelunnya itu udah pakai tasdid lagi dia. Setugelun. Fahuwa halalun. Tapi ini ustadz ke bagian setugel alias parohan, halal dia. Kata si santri, ngomong aja Pak Ustadz kalau pengen paruhan. Kata ustadznya, masih ada penutup ini. Wa in ustadzun kabehun. Tapi kalau ustadznya dikasih semua, lebih halal lagi dia. Nah kan itu anekdot Pak. Betapa manipulasi atas nama agama. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Indonesia ini dari peringkat intelijensi peringkat 131. Tapi Indonesia ini ranking 1 sebagai negara yang paling banyak berdoa di dunia internasional. Indonesia ranking 1. Indonesia ini negara yang paling religius dari sedunia internasional. Tapi Indonesia menduduki peringkat kedua, negara yang paling mudah dibohongi. Negara ranking 1 yang paling mudah dibegoin apa? Pakistan. Ranking 2 Indonesia. Ranking 3 India. Ranking 4 Bangladesh. Perindapan semua ini Pak. Ini benar ini Pak, hasil laporan lembaga internasional. Negara yang paling mudah dibohongi nomor 1 itu Pakistan, nomor 2 Indonesia, nomor 3 India, nomor 4 Bangladesh. Dan kita paling mudah dibohongi kalau atas nama agama. Seakan-akan kalau sudah atas nama agama itu malaikat. Belum tentu Bapak Ibu. Manusia juga. Makanya abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dibenci itu Pak. Kata Nabi, man kana thawbuhu khairan min amalik. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Pakaiannya pakaian kenabian, jubahnya jubah keagamaan, tapi kelakuannya kelakuan preman. Tertipu oleh penampilan, tertipu oleh pakaian, hati-hati. 2 ya. Ketika seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia dengan iblis sama saja. Yang ketiga sekarang, wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya enggak manfaat untuk orang miskin, dia sama Qarun, gegoh gaul. Tuh dengerin yang kaya-kaya. Jangan sampai orang kaya bermental miskin, Pak. Wayahnya kondangan, serba matching, kerudung, baju sewarna, sampai tas aja matching, jam tangan matching, kacamata aja matching sama warna baju Pak. Kalau pink semua. Begitu masuk taruh, bawa tasnya aja begini, 5 jari dipasang cincin semua. Digoyang-goyangin ya Pak. Itu kalau kondangan. Tapi wayahnya bansos cair, pakai daster bolong-bolong ya. Jadi orang kaya bermental miskin. Ini masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang lagunya kayak sosialita, senam kepekor, punya grup senam lagi dia Pak. Pakai bajunya ngetat kan begitu ya. Semangat bener kalau suruh senam itu. Dengan berbagai macam gaya, punya grup arisan, manggil temannya aja Jang.
Hari ini arisan di rumah siapa, Jeng? Di rumahnya Jeng Astuti, kata dia. Jang, sok sosialita kan begitu kan? Jang. Coba sadar diri, sadar posisi. Masuk tuh ke dapur. Ada tabung gas warna hijau. Kan ada tulisannya. Hanya untuk masyarakat miskin. Tuh buktinya kita pakai subsidi, Pak. Makanya saya setuju kalau ada pejabat ngomong itu, Bapak Ibu. Apa kata pejabat ngomong itu? Bukan baiknya, PNS, aparatur sipil negara, dan SPPG itu nggak boleh pakai tabung subsidi. Harus pakai tabung biasa gitu. Nah ini penting Bapak Ibu agar kita sadar. Karena pada kenyataannya kita yang mampu masih memanfaatkan subsidi. Makanya saya termasuk, Pak, mengkritisi MBG itu. Karena mengapa itu cuma jadi proyek bancakan. Cuma jadi proyek bancakan, Pak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bayangkan sampai beli titik 200 miliar gitu, 200 juta ya, Pak. Sampai sedemikian rupa. Saya nyeramahin begini, Pak. Dari sebelum MBG itu direalisasikan, saya dikritik orang apa, Ustaz Suparman itu anti pemerintah. Bukan anti kata saya. Ngingetin doang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu manfaat bagi orang beriman. Orang yang mengkritik kita itu justru itulah yang mau menyelamatkan kita. Yang bahaya itu penjilat, Bapak Ibu. Betul nggak kira-kira? ABS asal Bapak senang. Tukang jilat, tukang nyebokin yang bahaya itu. Bagaimana? MBG? Siap Pak Presiden. 1 SPPG motong 1 ekor sapi. Berarti sehari motong 19.000 ekor sapi. Lah, bukannya sapi malah yang datang royko rasa sapi, Pak. Artinya gitu loh, Pak. Hati-hati dengan penjilat. Makanya saya lebih suka investasi nih, agar kita semua tidak bermental miskin. Lebih baik jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Daripada MBG lebih baik sekolah gratis. Dari SD sampai perguruan tinggi. Cocok gak kira-kira? Lah kita ini setahun ini dihilangkan MBG, anak kita masih makan, Pak. Tapi keluhan orang tua itu kan sekolah mahal, kuliah mahal. Itu yang jadi keluhan orang tua. Ini penting kita buat kesadaran kita bersama, saling mengingatkan satu sama lain. Dan saya ingin sampaikan, karena saya ditegur orang, Pak. Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Wih, nyemes banget ini, Pak. Kecemes saya, Pak. Dakwah itu kalau di mimbar, Pak. Khutbah Jumat aja disangoni sekarang. Betul gak kira-kira? Yang kayak gini, Pak Fitra nelpon saya. Suruh ceramah Muharraman. Nggak mungkin pulang saya nggak diamplopin. Betul gak kira-kira? Kan betul. Amplop sama isinya loh, jangan amplopnya doang. Jangan amplopnya doang. Iya kan, Pak? Artinya kalau dakwah itu diundang ceramah, beda kamusnya, Pak. Beda kamusnya. Karena ngapa? Ada bisaro. Bahasa agamanya bisaroh lah, bukan angpau kan gitu ya. Biar agak sopanan dikit gitu kan. Tapi dakwah sebenarnya itu ketika kita hadir di tengah-tengah orang lemah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul nggak? Bener. Sesuap nasi yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Berhentilah orang Islam itu bongkar pasang masjid, Pak. Mahal. Tapi lihatlah, ada kata tetangga masjid yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan, yang kesusahan. Yang terakhir, yang keempat ini, biar nggak kepanjangan. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi wa huwa wal qalbu sawa. Semua orang miskin, orang fakir yang nggak sabar sama miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Wih, kasar banget ini, Pak. Sama saja. Artinya begini, sudah hidup susah tapi jauh dari masjid. Sudah hidup susah tapi nggak sholat.
Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Lain lagi ibu-ibu usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Ngapa kesiangan, Bu? Jam 10 sholat subuh, Pak. Anaknya lebih hebring lagi, usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Ada lagi yang lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Hidup susah, lagi payah. Di dunia susah, di dunia payah. Hidup sengsara. Tasla narun hamiyah. Akhiratnya dilemparkan ke dalam neraka. Paling gak enak manusia, Pak. Udah nggak sholat, makan susah, hidup susah, mati su'ul khotimah, ujung-ujung akhirat masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.